Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat ya, ini adalah chatan dari pihak Julo ya terhadap saya karena gagal bayar sebesar 672.820 selama 16 hari. Nah, di sini saya dapat penawaran ya dari Julo bisa bayar 449.465 rupiah katanya ya. Nah, tapi saya tidak respon teman-teman. Nah, dampaknya seperti ini ya, bila mana tidak respon, jika Anda tidak merespon atau membagikan atau mengabaikan pesan ini dalam 1 kali 24 jam, kami data otomatis beralih ke tim lapangan untuk penjemputan dana secara langsung ke lokasi tolong HP dan lokasi selalu diaktifkan. Oke teman-teman, itulah tadi chat WhatsApp dari tim penagihan Julo ya terhadap saya karena galbay selama 16 hari. Nah, jadi data saya katanya mau dialihkan ke tim lapangan dan mau menjemput dana langsung ke lokasi saya, dan mereka minta mengaktifkan nomor saya dan lokasinya supaya mereka itu bisa gampang menemui saya gitu. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang baru galbay di aplikasi pinjaman online Julo atau galbay di pinjol legal, pastinya kalau menerima pesan seperti itu pastinya dagdikduk teman-teman ya, dagdikduk ya. Jadi takut teman-teman ya, takut disamperin DC ke rumah. Nah, tetapi perlu kalian ketahui ya, seharusnya DC datang ke rumah itu lebih dari 3 bulan kalau kita gagal bayar. Nah, baru si DC itu diperbolehkan ya, perbolehkan datang ke rumah nasabah yang gagal bayar. Nah, tetapi ya buktinya baru 16 hari, dan 12 hari sebelumnya saya juga bikin video ya kemarin 12 hari juga kata-katanya seperti itu teman-teman ya, mau sudah dialihkan ke tim lapangan. Nah, sebenarnya itu hanyalah nakut-nakutin saja. Itu masih 50-50 teman-teman ya, mau datang ke rumah kita itu si DC itu masih 50-50, nggak jelas ya, nggak jelas mau datang atau tidaknya, nggak jelas karena ya kehadiran DC ke rumah nasabah itu harus ada beberapa faktor yang harus memenuhi persyaratan teman-teman ya, memenuhi syarat gitu kan. Jadi misalkan kalau misalkan di daerah kalian hanya galbaynya yang kalian saja atau hanya 1 2 ya, itu sangat tidak mungkin ya si DC itu datang ke rumah kalian ya. Kalau misalkan galbaynya ya, yang galbaynya di daerah kalian itu banyak ya, kemudian nominalnya juga lumayan cukup besar, nah bisa saja datang ke rumah nasabah yang gagal bayar ya. Kalau tadi itu ya karena mungkin di daerah saya itu tidak ini ya, tidak ada gitu kan yang galbay Julo, mungkin hanya 1 2 ya. Setelah 12 hari 16 hari itu adalah cuman teloran saja, istilah kasarnya itu hanyalah nakut-nakutin saja, tetapi tidak ada buktinya. Bahkan sampai berbulan-bulan itu cetan yang ke-16 hari terlambatnya, tapi saya galbay itu lebih dari 1 bulan, itu tetap tidak ada teman-teman ya, tetap tidak ada. Jadi itu hanyalah gertakan saja supaya kita mau secepatnya membayar gitu kan. Nah, tetapi tergantung dari nasabah juga ya, tergantung dari nasabah juga. Gimana kalau tidak punya uang sekali, terus mau bayarnya pakai apa ya? Jadi seperti itu ya. Waktu itu saya boro-boro mau bayar ya, lebih baik saya galbaikan saja dulu ya. Dan akhirnya saya tunggu-tunggu ya, si DC itu tidak ada ya teman-teman. Jadi dia naruhnya lewat telepon saja, lewat chat WhatsApp seperti itu, lewat email ya, sampai saya dapat peringatan tuh kan, yang ke hampir lewat dari 3 bulannya itu saya dapat peringatan ya, katanya data saya sudah dimasukkan slip OJK dan siap-siap dijemput DC lapangan DC lapangan ke rumah. Nah, tetapi itu juga hanyalah gertakan saja. Mungkin ya saya tahu itu ya, saya tahu ya, punya kenalan juga ya, punya kenalan juga di daerah saya, tapi bukan DC Julo ya, tapi DC aplikasi pinjaman online. Ya katanya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita menagih hutang itu, ya tidak hanya merujuk ke satu orang di daerah tersebut. Jadi ada target lain gitu kan teman-teman ya. Kalau misalkan merujuk ke satu orang, gimana kalau nggak ada hasil? Pasti kan ini teman-teman rugi ya, rugi ya.
rugi capek-capek datang ke rumah nasabah dan akhirnya tidak membuahkan hasil. Nah, jadi ada beberapa target teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang gagal bayar Julo di daerah kali itu tidak banyak yang gagal sehingga DC itu tidak datang ke rumah ya. Nah, jadi intinya ya kalau galbay di Julo itu atau galbay pinjol legal itu sebenarnya sih nggak usah takut ya. Yang sudah saya katakan di sebelumnya itu, yang penting kita itu yang pertama kuatkan mental saja ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan mau DC datang ke rumah mau tidak ya, itu intinya masa bodoh saja. Kalau kalian terlalu dipikirkan ya, itu akan membuat kalian itu ngedown teman-teman, depresi ya, kemudian kalian udah bingung mau gimana lagi ya, pokoknya nggak tenang kalau misalkan kalian nggak kuat mental. Intinya perlu kalian ketahui ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hampir di semua video di channel ini saya katakan kalau gagal bayar pinjol legal itu sanksinya hanyalah perdata saja. Jadi tidak ada yang perlu kalian takuti teman-teman. Kalau misalkan kalian belum mampu bayar ya sudah, biarkan saja dulu. Bila mana kalian sudah mampu membayar dan kalian sudah sayang sama data kalian ya, karena mungkin kalian butuh data kalian. Kalau sudah dimasukkan ke SIRK OJK kan kita tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di lembaga keuangan ya, atau di pinjaman online atau di platform lain gitu kan. Nah ya resikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tidak butuh data ya sudah, biarkan saja mau galbay berapa lama kek, yang penting kalian itu ada niatan bayar saja. Kan orang itu berbeda-beda ya, kebutuhannya berbeda-beda, mungkin mendahulukan ya kebutuhan yang lain yang lebih penting, lebih baik ya, lebih baik gitu kan, daripada membayar tagihan yang ada di pinjol gitu kan, seperti itu. Nah intinya kalian itu kuatkan mental saja. Jadi harus kalian ketahui gagal bayar pinjol itu hanyalah perdata saja ya, tapi kebanyakan orang yang gagal bayar pinjol itu ya takutnya itu bukan teloran dari telepon tetapi di pihak DC-nya. Nah kan tadi si DC itu ya, si tim penagih itu minta diaktifkan lokasinya itu sudah supaya bisa ngelacak si nasabah gitu kan, seperti itu ya. Gampang kalau misalkan kita tidak lacak, tinggal kita matikan saja ya. Nah tetapi ya intinya perlu kalian ketahui ya. Jadi kalau si DC itu datang ke rumah ya, si DC itu datang ke rumah itu tergantung berapa faktor ya, perlu teman-teman ketahui. Itu bukan Julo aja, jadi semua pinjol itu seperti itu. Jadi tidak hanya merujuk ke satu orang, tetapi ada target lain ya. Jadi ada target lain, nggak mungkin mereka datang ke satu orang saja, kecuali hutangnya mencapai 20 juta misalkan, seperti itu. Yang mungkin bisa saja kalau misalnya hutangnya 1 juta ya 500.000 ya, mereka juga mikir lagi ya teman-teman. Jadi nggak usah takut bagi teman-teman yang gagal bayar pinjol itu. Intinya ya, kunci yang pertama kuatkan mental, harus berani bertanggung jawab ya. Yang mungkin saya tahu semua nasabah yang gagal bayar itu karena mungkin terpaksa ya, karena perekonomiannya kurang membaik sehingga ya tidak bisa membayar tagihan yang ada di pinjol ya. Jadi intinya kuatkan mental saja. Jadi kalau misalkan gagal bayar pinjol itu tidak ada pidananya, sanksinya hanyalah perdata saja ya. Jadi seperti itu saja. Nah jadi kabarnya ini, si Julo ini itu sebenarnya tidak datang sama sekali ke rumah saya teman-teman ya, padahal utang saya itu bisa mencapai 3 jutaan kalau di total semuanya, berhubung dicicil setiap bulan ya, berbeda-beda nominalnya, ada 600 dan ada 700 dan ada juga 900 per bulannya. Jadi kan Julo itu ya tagihannya bisa berbeda-beda karena di aplikasi Julo itu ya. Ini teman-teman ya, walaupun kita sudah melakukan pinjaman, misalkan limit kita masih ada, bisa ya kita mengajukan pinjaman lagi, maka tagihannya beda-beda. Nah tetapi sebanyak itu saya galbay ya, pengalaman saya di Julo, tetapi ya sampai data saya dimasukkan SIRK OJK, nah tetapi si DC itu tidak datang. Nah jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran dan selalu takut kehadiran DC dan selalu bertanya-tanya kapan galbay Julo, kapan DC datang ke rumah, nah itu jawabannya tidak pasti ya, tidak pasti. Jadi tergantung daerah, tergantung
nominal pinjamannya, ya tergantung banyak yang galbanya. Jadi ada beberapa faktor teman-teman, jadi perlu teman-teman ketahui, jadi tidak bisa ditebak. Jadi intinya kuncinya supaya teman-teman tidak panik, ya intinya kuatkan mental saja, itu kunci utamanya ya. Jadi harus berani. Kalau kamu teman tidak berani, ya nanti teman-teman akan dibayangi rasa takut mulu ya. Pengalaman saya waktu itu, baru ada motor lewat depan rumah aja sudah takut teman-teman, takut DC gitu kan. Tapi saya kesini sudah kebal gitu kan, biasa saja. Jadi intinya kuatkan mental saja, kunci utamanya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang galbay julo dan mempertanyakan galbay julo atau galbay pinjol julo ya, kapan DC datang ke rumah. Nah ini jawabannya itu tidak pasti ya. Yang penting teman-teman itu kuatkan mental saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.